Aku masih ingat jelas hari ketika ibu mertuaku menggenggam tangan perempuan yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Di depan semua orang, beliau menatapku tanpa sedikit pun rasa iba. Lalu dengan suara yang begitu tenang, beliau berkata, "Kalau kamu benar-benar mencintai suamimu, kamu harus belajar mengalah. Jangan egois." Aku benar-benar tidak percaya. Suamiku baru saja ketahuan berselingkuh. Tetapi yang disalahkan justru aku. Perempuan yang selama bertahun-tahun bekerja keras membantu keluarga ini malah dianggap sebagai penghalang kebahagiaan anaknya sendiri. Yang lebih menyakitkan, pelakor itu bahkan dipeluk oleh ibu mertuaku sambil dipanggil, "Nak." Sedangkan aku diminta keluar dari rumah yang kubangun dengan hasil jerih payahku sendiri. Saat semua orang menganggap aku kalah, mereka tidak tahu kalau aku menyimpan satu rahasia besar yang selama ini sengaja kusimpan demi menjaga kehormatan keluarga. Rahasia itu mampu menghancurkan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Namun aku memilih diam, sampai akhirnya mereka sendiri yang memaksaku membuka semuanya. Dan ketika kebenaran benar-benar terungkap, air mata penyesalan tidak lagi mampu mengembalikan semua yang telah mereka hancurkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan cerita ini sampai akhir, karena setiap bab akan membuat hati kalian semakin. Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Mertuaku memeluk pelakor, sedangkan aku dianggap orang asing. Namaku Ratih. Usiaku 37 tahun. 15 tahun yang lalu aku menikah dengan seorang pria bernama Joko. Saat itu kami tidak memiliki apa-apa. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang dindingnya masih berupa papan. Kalau hujan turun deras, air selalu merembes dari sela-sela atap. Kami sering makan hanya dengan tempe dan sayur bening, tetapi aku tetap merasa bahagia karena berpikir selama suami dan istri saling mencintai, kemiskinan pasti bisa kami lewati bersama. Sejak awal menikah aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku bangun sebelum azan subuh berkumandang. Menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, lalu membantu Joko menjaga toko bangunan kecil milik kami. Sore hari aku masih menerima pesanan kue dari tetangga agar ada tambahan penghasilan. Semua kulakukan tanpa pernah mengeluh. Ketika usaha kami hampir bangkrut karena sepi pelanggan, aku rela menjual gelang emas pemberian almarhum ayahku. Aku masih ingat saat itu Joko memelukku sambil menangis. "Ratih, aku janji, aku tidak akan mengecewakanmu. Semua pengorbananmu akan kubalas suatu hari nanti." Aku mempercayai janji itu sepenuh hati. Tahun demi tahun berlalu. Perlahan usaha kami berkembang. Kami berhasil membeli rumah sederhana dan kehidupan kami jauh lebih baik daripada dulu. Aku berpikir, inilah hasil dari kesabaran kami selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka. Justru saat hidup mulai nyaman, rumah tanggaku perlahan runtuh. Hari itu sekitar pukul 1 siang. Aku memasak makanan kesukaan Joko, ayam kecap dan tumis kangkung. Sudah beberapa hari terakhir ia selalu pulang malam dengan alasan pekerjaan sedang banyak. Aku ingin memberinya kejutan agar ia tahu bahwa aku selalu memikirkannya. Aku memasukkan makanan ke dalam rantang, lalu berangkat menuju toko. Sepanjang perjalanan aku tersenyum sendiri. Aku membayangkan wajah Joko yang pasti senang melihatku datang. Namun sesampainya di sana, suasana toko terasa berbeda. Pintu depan terbuka, tetapi tidak ada satupun karyawan yang berjaga. Aku melangkah masuk sambil memanggil pelan. "Mas, Mas Joko?" Tidak ada jawaban. Aku berjalan menuju gudang di belakang toko. Semakin dekat, terdengar suara tawa seorang perempuan. Langkahku spontan melambat. Entah kenapa jantungku mulai berdebar. Aku mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Saat itulah dunia seolah berhenti. Kulihat Joko sedang duduk berdekatan dengan seorang wanita muda berambut panjang. Wanita itu tersenyum manja sambil menyuapkan sepotong buah ke mulut suamiku, yang membuatku semakin hancur. Joko tidak menolak. Ia justru tersenyum sambil memegang tangan perempuan itu. Rantang yang kubawa terlepas dari genggamanku. Suara benturannya membuat mereka berdua langsung menoleh. Wajah Joko berubah pucat. "Ratih, kamu kok di sini?"
Aku menatapnya tanpa berkedip. Air mataku mulai memenuhi pelupuk mata. Siapa perempuan itu, Mas? Joko berdiri dengan wajah panik. Ratih, dengarkan aku dulu. Belum sempat ia mendekat, perempuan itu justru berdiri di sampingnya. Anehnya, ia tidak terlihat takut. Ia bahkan menatapku dengan senyum tipis, seolah-olah akulah orang yang mengganggu kebersamaan mereka. Dadaku terasa sesak. 15 tahun aku menjaga kesetiaanku. 15 tahun aku percaya kepada laki-laki itu. Dan kini, aku harus melihat semuanya hancur tepat di depan mataku sendiri. Belum sempat Joko menjelaskan apapun, terdengar suara mobil berhenti di depan toko. Beberapa detik kemudian seseorang masuk. Aku menoleh. Ternyata Bu Sri, ibu mertuaku. Dalam hati aku sedikit lega. Aku berpikir beliau pasti akan marah melihat anaknya bersama perempuan lain. Namun harapanku langsung hancur. Bu Sri justru berjalan menghampiri perempuan itu. Beliau menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Lina, kamu sudah makan, Nak? Aku membeku. Ibu kenal dia? Bu Sri menoleh kepadaku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tentu kenal. Lina perempuan baik. Aku menggeleng pelan. Tapi Bu, dia bersama suami saya. Bu Sri langsung menjawab dengan nada dingin. Kalau Joko memilih Lina, mungkin ada yang kurang dari dirimu. Kalimat itu menusuk hatiku begitu dalam. Aku memandang Joko, berharap ia membelaku. Namun suamiku hanya menundukkan kepala. Tidak ada bantahan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Saat itulah aku sadar. Bukan hanya suamiku yang telah mengkhianatiku. Ibu mertuaku pun telah memilih berdiri di pihak perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku. Kalau kalian jadi aku, apa yang akan kalian lakukan? Tetap mempertahankan rumah tangga ini? Atau memilih pergi sebelum harga diri kalian benar-benar diinjak? Mertuaku memaksaku menerima pelakor, suamiku hanya diam. Aku berdiri mematung. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kutahan. Rasanya baru beberapa menit yang lalu aku masih memasak dengan penuh cinta untuk suamiku. Kini, makanan yang kubawa sudah berserakan di lantai, sama seperti hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku menatap Joko lekat-lekat. Mas, jawab aku. Apa semua yang kulihat ini benar? Joko menarik napas panjang. Ia tampak gelisah, tetapi tetap tidak berani menatap mataku. Ratih, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tersenyum pahit. Kalimat itu selalu diucapkan orang yang ketahuan berselingkuh. Ruangan kembali sunyi. Lina berdiri di samping Joko dengan wajah tenang. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Bahkan sesekali kulihat sudut bibirnya seperti menahan senyum. Yang lebih membuatku sakit, Bu Sri justru merangkul bau Lina. Sudahlah, Ratih. Jangan membuat keributan di tempat usaha. Aku menoleh kepada ibu mertuaku. Bu, ibu tidak marah melihat anak ibu bersama perempuan lain. Beliau menggeleng pelan. Marah untuk apa? Justru ibu senang. Kalimat itu membuatku seolah kehilangan tenaga. Ibu senang? Iya, Lina perempuan muda, cantik, sopan, dan bisa membuat Joko bahagia. Dadaku terasa sesak. Lalu saya ini apa, Bu? Kamu tetap istrinya. Tapi jangan egois. Aku mengernyit. Maksud ibu? Bu Sri menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kalau kamu memang sayang sama Joko, belajarlah mengalah. Biarkan Lina mendampingi Joko juga. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ibu, menyuruh saya menerima perempuan simpanan suami saya. Bu Sri mengangguk tanpa ragu. Daripada bercerai, lebih baik hidup rukun. Lagi pula laki-laki itu wajar kalau punya lebih dari satu perempuan. Air mataku kembali jatuh. Selama 15 tahun aku merawat beliau ketika sakit. Aku yang mengantar ke rumah sakit. Aku yang menunggu semalaman saat beliau dirawat. Aku yang membelikan obat ketika Joko sedang bekerja. Namun hari ini, semua pengorbananku seolah tidak pernah ada. Aku memandang Joko dengan penuh harap. Mas, kamu dengar sendiri ucapan ibu. Kamu mau diam saja? Joko memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya berkata lirih. Ratih, ibu hanya ingin keluarga kita tetap utuh. Aku hampir tidak percaya mendengar jawaban itu. Utuh? Rumah tangga seperti apa yang kamu sebut utuh kalau suaminya berbagi kasih dengan perempuan lain?
Joko kembali terdiam. Keheningannya terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Lina tiba-tiba melangkah mendekat. Dengan suara lembut ia berkata, "Mbak Ratih, aku tidak ingin mengambil posisi Mbak. Aku hanya ingin hidup bersama Mas Joko." Kalimat itu membuat emosiku memuncak. "Kamu bilang tidak ingin mengambil posisiku? Tapi kamu merebut suamiku." Lina langsung berpura-pura menangis. "Aku benar-benar mencintai Mas Joko." Busri segera memeluk Lina. "Sudah, Nak, jangan menangis." Lalu beliau menatapku tajam. "Kamu lihat, Lina hatinya jauh lebih lembut daripada kamu." Aku benar-benar tidak habis pikir. Perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku justru dipuji, sedangkan aku yang menjadi korban dianggap wanita keras hati. Saat aku hendak keluar dari toko, Busri kembali menghentikanku. "Ratih." Aku menoleh pelan. "Mulai sekarang jangan lagi membuat Joko tertekan. Kalau kamu tidak bisa menerima keadaan ini, pikirkan sendiri akibatnya." Ucapan itu terdengar seperti ancaman. Aku berjalan keluar dengan langkah lemas. Hujan mulai turun membasahi halaman toko. Aku tidak lagi peduli tubuhku basah kuyup. Di dalam mobil, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Suami yang kucintai telah mengkhianatiku. Ibu mertua yang selama ini kuanggap seperti ibu kandung ternyata lebih memilih pelakor daripada menantunya sendiri. Namun mereka tidak tahu. Selama bertahun-tahun aku menyimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah kuceritakan kepada siapapun. Rahasia itu kusimpan demi menjaga nama baik keluarga Joko. Tetapi jika mereka terus mendorongku hingga ke batas kesabaranku, mungkin sudah waktunya semua kebenaran itu terbuka. Menurut kalian, apakah Ratih sebaiknya tetap bersabar, atau mulai melawan semua perlakuan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku menemukan kenyataan pahit. Ternyata mertuaku sudah lama mengetahui perselingkuhan itu. Sepanjang perjalanan pulang, pandanganku kosong menatap jalan. Air mata sudah tidak deras seperti tadi, tetapi rasa sesak di dadaku justru semakin berat. Berkali-kali aku mengingat wajah Busri yang memeluk Lina dengan penuh kasih sayang. Aku masih sulit percaya. Bagaimana mungkin seorang ibu lebih memilih perempuan yang menghancurkan rumah tangga anaknya daripada menantu yang telah merawatnya selama bertahun-tahun? Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku mengunci pintu, lalu terduduk di lantai sambil memeluk lutut. Foto pernikahanku dengan Joko yang terpajang di atas lemari membuat air mataku kembali mengalir. Di foto itu, Joko menggenggam tanganku sambil tersenyum lebar. Dulu ia pernah berjanji akan menjagaku seumur hidup. Kini janji itu terasa seperti kebohongan. Malam mulai tiba. Jarum jam menunjukkan pukul 8, tetapi Joko belum juga pulang. Biasanya, kalau pulang terlambat, ia selalu mengabariku. Malam itu tidak ada satupun pesan masuk. Sekitar pukul 9 malam, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Aku segera menghapus air mata dan keluar dari kamar. Joko masuk dengan wajah lelah. Namun yang membuatku semakin kecewa, tidak sedikit pun terlihat rasa bersalah di wajahnya. Ia hanya meletakkan tas di atas meja lalu berjalan menuju kamar. "Mas." Langkahnya berhenti. "Kita perlu bicara." Ia menarik napas panjang. "Ratih, aku capek. Aku lebih capek, Mas." Aku menahan tangis. 15 tahun aku menjadi istrimu. Aku hanya ingin satu jawaban. Sejak kapan hubunganmu dengan Lina? Joko diam cukup lama. Akhirnya ia menjawab pelan. "Hampir 1 tahun." Tubuhku langsung gemetar. 1 tahun? Selama itu kamu membohongiku? Ia kembali menunduk. Aku menggenggam ujung bajuku agar tidak jatuh terduduk. "Selama 1 tahun itu, apakah ibu sudah tahu?" Joko tampak ragu menjawab. Tatapannya terus menghindar dariku. Aku mengulang pertanyaanku dengan suara lebih tegas. "Jawab aku, Mas. Apa ibu sudah tahu?" Beberapa detik kemudian, Joko mengangguk pelan. "Iya." Jawaban singkat itu terasa seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Aku memejamkan mata. Berarti semua dugaanku benar. Busri bukan baru mengetahui perselingkuhan itu hari ini. Beliau sudah mengetahuinya sejak lama. Bahkan mungkin, beliau ikut menyembunyikannya dariku. Jadi selama ini setiap kali ibu bilang kamu lembur, setiap kali ibu menyuruhku tidak mengganggumu, itu semua bohong? Joko tidak mampu menjawab. Keheningannya sudah cukup menjadi pengakuan. Aku terduduk di kursi.
Semua kejadian selama setahun terakhir tiba-tiba terhubung di kepalaku. Aku teringat beberapa bulan lalu ketika Joko pulang dengan aroma parfum perempuan. Saat kutanya, Busri langsung membelanya. Itu pasti bau pelanggan di toko. Aku mempercayainya. Lalu saat Joko sering pulang tengah malam, Busri juga berkata, kasihan Joko kerja keras demi keluarga. Aku kembali mempercayainya. Bahkan ketika Joko lupa ulang tahun pernikahan kami, Busri masih menyalahkanku. Kamu jangan banyak menuntut. Suami lagi sibuk. Sekarang semuanya terasa begitu jelas. Selama ini aku bukan dibohongi oleh satu orang. Aku dibohongi oleh dua orang yang paling kupercaya. Air mataku kembali jatuh. Mas, kenapa kalian tega melakukan ini? Joko akhirnya menangis. Aku salah, Ratih. Tapi semuanya sudah terlanjur. Aku menatapnya dengan kecewa. Bukan hanya kamu yang salah. Ibumu juga. Beliau melihat aku setiap hari memasak untuk kalian, merawat beliau, bahkan mencuci pakaiannya. Tapi di belakangku, beliau justru mendukung hubunganmu dengan perempuan lain. Joko kembali menundukkan kepala. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba ponsel Joko yang tergeletak di meja bergetar. Layar ponsel menyala. Sebuah pesan masuk muncul tanpa sengaja terlihat olehku. Mas, besok jangan lupa kita makan siang sama ibu ya. Ibu bilang sudah kangen sama aku. Hati merah 2, Lina. Tanganku langsung dingin. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dadaku semakin sesak. Ternyata, Lina bukan hanya dekat dengan suamiku. Ia bahkan sudah sering makan bersama ibu mertuaku. Aku benar-benar menjadi orang terakhir yang mengetahui semuanya. Namun, yang belum mereka sadari, aku juga mulai mengingat satu rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat. Rahasia yang bisa membuat Busri kehilangan muka di hadapan seluruh keluarga. Kalau kalian jadi Ratih, apakah kalian masih mau memaafkan suami seperti Joko? Atau memilih mengakhiri semuanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku diusir dari rumah yang ikut kubangun dengan hasil kerja kerasku. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Pesan dari Lina yang kulihat di ponsel Joko terus terbayang di kepalaku. Mas, besok jangan lupa kita makan siang sama ibu ya. Ibu bilang sudah kangen sama aku. Kalimat itu menjadi bukti bahwa hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan yang baru terjadi. Lina sudah diterima seperti keluarga sendiri. Bahkan ibu mertuaku dengan senang hati menghabiskan waktu bersamanya. Sedangkan aku, selama ini hanya dianggap pelayan di rumah sendiri. Pagi harinya, aku tetap bangun seperti biasa. Kebiasaan yang sudah kulakukan selama bertahun-tahun seolah bergerak sendiri. Aku memasak nasi, membuat sayur lodeh, menggoreng ikan, lalu menyeduh teh hangat. Joko keluar dari kamar tanpa banyak bicara. Ia duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Aku meletakkan piring di depannya. Mas makan dulu. Ia hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian, Busri keluar dari kamarnya. Beliau melihat hidangan di meja, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Aku tidak lapar. Beliau mengambil tasnya. Aku mau keluar. Aku bertanya pelan. Mau kemana, Bu? Beliau menjawab singkat. Urusan penting. Beberapa menit kemudian, ponsel Joko berbunyi. Tanpa sengaja aku melihat nama yang muncul di layarnya. Lina Caling. Joko buru-buru mengangkat telepon itu sambil keluar rumah. Aku mengikutinya dari balik jendela. Di luar pagar, sebuah mobil berwarna putih sudah berhenti. Lina turun dari mobil sambil tersenyum lebar. Yang membuatku tercekat. Busri ternyata sudah duduk di kursi depan mobil itu. Mereka bertiga tertawa bersama. Seolah-olah mereka adalah keluarga bahagia. Sedangkan aku berdiri sendirian di balik jendela rumah sambil menahan tangis. Air mataku kembali jatuh. 15 tahun pengorbananku ternyata kalah oleh seorang perempuan yang baru hadir dalam hidup mereka. Menjelang sore mereka pulang. Aku memberanikan diri menghampiri Busri. Bu, boleh saya bicara? Beliau menjawab tanpa menatapku. Kalau soal Lina, ibu tidak mau dengar. Bukan hanya soal Lina. Lalu apa? Aku menarik napas panjang. Kalau ibu memang tidak menyukai saya lagi, setidaknya hargai saya sebagai istri sah Joko. Beliau justru tertawa kecil. Istri sah? Iya. Memangnya apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini? Aku benar-benar terkejut. Bu, selama ini saya ikut bekerja di toko.
Saya juga menjual perhiasan saya waktu usaha hampir bangkrut. Saya merawat ibu ketika sakit. Beliau mengibaskan tangan. Itu memang kewajibanmu. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Belum sempat aku menjawab, Doni, adik ipar Joko, baru saja datang. Melihat suasana tegang, ia malah ikut menyindirku. Mbak Ratih, kalau memang Mas Joko sudah tidak nyaman, ya ikhlaskan saja. Aku menatapnya tidak percaya. Doni, kamu juga mendukung semua ini? Doni mengangkat bahu. Daripada Mas Joko stres karena rumah tangga, lebih baik punya pilihan lain. Aku memandang satu persatu wajah mereka. Tidak ada seorang pun yang berdiri di pihakku. Joko hanya diam. Busri memasang wajah dingin. Doni tersenyum sinis. Aku benar-benar sendirian. Lalu Busri mengatakan sesuatu yang membuat kakiku hampir lemas. Ratih, ibu sudah pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak bisa menerima Lina, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Aku membelalak. Apa? Ibu tidak mau setiap hari melihat pertengkaran. Tapi Bu, rumah ini juga saya ikut membangunnya. Saya yang membantu usaha Joko sampai bisa membeli rumah ini. Busri langsung memotong ucapanku. Sertifikat rumah ini atas nama Joko. Jadi kamu tidak punya hak mengatur apapun di sini. Aku menoleh kepada Joko. Mas, kamu dengar sendiri ucapan ibu. Kamu akan membiarkan aku diusir. Joko mengepalkan tangannya. Beberapa detik ia tampak ingin berbicara. Namun akhirnya ia hanya berkata pelan. Ratih, mungkin untuk sementara kamu mengalah dulu. Kalimat itu menghancurkan sisa harapanku. Aku tersenyum pahit. Jadi, setelah semua pengorbananku, aku yang harus pergi? Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku berjalan masuk ke kamar. Dengan tangan gemetar, aku mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Di atas lemari, mataku tertuju pada sebuah map coklat yang selama ini kusimpan rapat. Map itu berisi dokumen yang tidak pernah diketahui siapapun, termasuk Joko. Aku menggenggam map itu erat. Mungkin sudah waktunya rahasia ini tidak lagi kusimpan. Karena jika dokumen itu sampai terbuka, bukan hanya Busri yang akan terkejut. Seluruh keluarga Joko akan kehilangan sesuatu yang selama ini mereka banggakan. Menurut kalian, apakah Ratih sebaiknya membuka rahasia besar itu sekarang, atau menunggu waktu yang benar-benar tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku kehilangan pekerjaan, pelakor menuduhku mencuri uang toko. Aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi koper yang baru saja kututup. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Rumah yang selama ini kuanggap tempat paling nyaman kini terasa asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan perjuanganku bersama Joko, tetapi kini aku justru diminta pergi seolah aku hanya menumpang hidup. Aku mengusap map coklat yang masih berada di pangkuanku. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting yang selama bertahun-tahun kusimpan sendiri. Berkali-kali aku ingin membukanya di hadapan mereka, tetapi hati kecilku selalu berkata, belum saatnya. Aku kembali memasukkan map itu ke dalam tas. Aku masih ingin memberi mereka kesempatan, gumamku lirih. Pagi berikutnya aku memutuskan tetap berangkat ke toko seperti biasa. Bagaimanapun juga, selama ini aku ikut mengelola keuangan dan stok barang. Aku tidak ingin pelanggan dirugikan hanya karena masalah rumah tanggaku. Namun baru saja aku turun dari motor, suasana toko terasa berbeda. Semua karyawan memandangku dengan tatapan aneh. Mereka berbisik-bisik saat aku lewat. Aku menghampiri Santi, kasir yang sudah bekerja hampir 8 tahun bersamaku. Santi, ada apa? Kenapa semua melihatku seperti itu? Santi tampak gugup. Mbak saya tidak enak mengatakannya. Ada apa sebenarnya? Belum sempat Santi menjawab, suara Busri terdengar dari ruang kantor. Ratih, masuk ke sini. Aku menarik napas panjang lalu melangkah masuk. Di dalam ruangan sudah ada Joko, Busri, Lina, dan Doni. Yang membuatku heran, Lina duduk di kursi yang biasanya kutempati untuk memeriksa laporan keuangan. Ia bahkan tersenyum kecil ketika melihatku datang. Busri langsung membuka pembicaraan. Ratih, uang kas toko hilang 50 juta rupiah. Aku langsung terkejut. Hilang? Iya. Lalu? Busri menatapku tajam. Kami ingin tahu kemana uang itu. Aku mengernyit. Kenapa bertanya kepada saya?
Doni langsung menyela. Karena yang paling sering memegang kas selama ini kan Mbak. Aku menggeleng kuat. Aku tidak pernah mengambil uang toko. Lina tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kas. Saya menemukan beberapa catatan yang tidak sesuai. Katanya sambil berpura-pura prihatin. Mungkin Mbak Ratih lupa mencatatnya. Aku mengambil buku itu. Semakin lama ku baca, semakin aku yakin ada yang tidak beres. Tulisan angka di beberapa halaman bukan tulisanku. Cara penulisannya berbeda. Aku menatap Lina. Ini bukan catatan yang kubuat. Lina langsung memasang wajah sedih. Mbak, jangan menyalahkan orang lain. Aku hanya ingin masalah ini selesai. Aku hampir tidak percaya. Perempuan yang baru beberapa bulan hadir di kehidupan suamiku kini berani menuduhku mencuri. Busri kembali berbicara. Ratih, kalau memang kamu sedang butuh uang, bilang saja. Tidak perlu mengambil uang toko. Air mataku langsung mengalir. Bu, saya tidak pernah mencuri. Saya ikut membangun usaha ini dari nol. Saya bahkan menjual emas peninggalan ayah saya untuk modal toko. Tidak mungkin saya mencuri uang hasil kerja saya sendiri. Joko masih terdiam. Aku memandangnya penuh harap. Mas, kamu percaya sama aku, kan? Joko terlihat bimbang. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Ratih, untuk sementara lebih baik kamu istirahat dulu. Aku membeku. Maksudmu? Kamu tidak usah bekerja di toko dulu. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Jadi, kamu lebih percaya tuduhan mereka daripada istrimu sendiri. Joko menundukkan kepala. Aku hanya ingin masalah ini reda. Aku tertawa getir. Masalah reda? Atau kalian memang sedang mencari alasan supaya aku keluar dari toko? Tidak ada yang menjawab. Busri kemudian berdiri dan berkata dengan nada tegas. Mulai hari ini, Lina yang akan membantu mengurus administrasi toko. Aku memandang Lina. Ia berusaha menyembunyikan senyum kemenangan di wajahnya. Saat itulah aku sadar. Mereka bukan hanya ingin merebut suamiku. Mereka juga ingin mengambil pekerjaanku. Bahkan menghapus semua jejak pengorbananku di usaha yang kubangun bersama Joko. Aku keluar dari ruangan dengan langkah lemas. Namun ketika melewati meja kasir, Santi diam-diam menarik lenganku. Dengan suara pelan agar tidak terdengar orang lain, ia berbisik. Mbak Ratih, saya melihat sesuatu 3 hari yang lalu. Saya yakin Mbak dijebak. Tapi saya takut bicara di depan Busri dan Pak Joko. Aku langsung menoleh dengan jantung berdebar. Apa yang sebenarnya kamu lihat, Santi? Santi menatap ke arah ruang kantor, lalu kembali menatapku dengan wajah pucat. Kalau mereka tahu saya bercerita kepada Mbak, saya pasti dipecat. Aku mulai merasa, ada permainan yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Dan mungkin, Santi adalah orang pertama yang bisa membuktikan bahwa semua tuduhan terhadapku hanyalah sebuah jebakan. Kalau kalian jadi Ratih, apakah kalian akan langsung melapor ke polisi? Atau mencari bukti lebih dulu sebelum melawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku menemukan bukti bahwa pelakor dan mertuaku sengaja menjebakku. Aku menggenggam tangan Santi pelan. Wajah gadis itu terlihat pucat. Matanya terus melirik arah ruang kantor, takut kalau Busri atau Lina tiba-tiba keluar. Santi, tenang saja. Ceritakan apa yang kamu tahu. Santi menggeleng pelan. Mbak, saya benar-benar takut. Kalau mereka tahu saya bicara, saya pasti kehilangan pekerjaan. Aku mengusap bahunya. Aku janji tidak akan menyebut namamu kalau memang belum waktunya. Santi menarik napas panjang sebelum akhirnya mulai bercerita. 3 hari sebelum uang kas dinyatakan hilang, saya lembur sendirian. Sekitar jam 8 malam, saya melihat Bu Lina masuk ke ruang administrasi. Aku langsung terdiam. Masuk sendirian? Santi mengangguk. Iya. Padahal biasanya ruangan itu selalu dikunci setelah Mbak Ratih pulang. Bu Lina bilang Pak Joko yang menyuruhnya mengambil berkas. Karena saya tidak curiga, saya biarkan saja. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, sekitar setengah jam kemudian Busri juga datang. Beliau masuk ke ruangan yang sama. Aku menatap Santi dengan penuh perhatian. Kamu yakin? Saya yakin sekali. Mereka berada di dalam hampir 20 menit. Setelah keluar, saya melihat Bu Lina membawa map biru dan beberapa buku kas. Dadaku mulai berdebar semakin kencang. Map biru?
Di toko kami hanya ada satu map biru yang berisi laporan keuangan bulanan. Kenapa waktu itu kamu tidak bilang padaku? Santi menundukkan kepala. Karena saya pikir memang ada pekerjaan tambahan. Tapi setelah uang dinyatakan hilang, baru saya merasa semuanya aneh. Aku mengepalkan tangan. Semakin jelas bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkanku. Aku pulang dengan pikiran yang bercampur aduk. Sesampainya di rumah, suasana sudah berubah. Di ruang tamu terdengar suara tawa. Saat aku masuk, kulihat Lina sedang duduk di sofa sambil minum teh bersama Busri. Mereka tertawa begitu akrab. Seolah-olah Lina memang sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Begitu melihatku datang, suasana langsung berubah hening. Busri memandangku sekilas. Kamu sudah dari toko? Iya, Bu. Mulai besok tidak usah datang lagi. Semua pekerjaanmu sudah digantikan Lina. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Lina bahkan belum tahu cara mengelola toko. Busri langsung menjawab dingin. Dia cepat belajar. Daripada orang yang diduga mengambil uang. Aku menahan napas. Ibu masih percaya saya mencuri? Sampai ada bukti lain? Tentu saja. Aku menatap Joko yang baru keluar dari kamar. Mas, kamu juga berpikir aku pencuri? Joko terlihat gelisah. Aku? Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Lina tiba-tiba berdiri. Dengan wajah berpura-pura iba ia berkata, Mbak Ratih, kalau memang sedang butuh uang, aku bersedia meminjamkan. Aku benar-benar tidak mampu lagi menahan emosiku. Diam. Suaraku menggema di ruang tamu. Lina langsung berpura-pura ketakutan. Busri buru-buru berdiri dan memeluk Lina. Ratih. Jangan membentak Lina. Aku menatap mereka bergantian. Air mataku menetes lagi. Selama 15 tahun, aku tidak pernah membentak ibu. Aku selalu menghormati ibu. Tapi hari ini, ibu justru membela perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku. Busri tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Karena Lina jauh lebih tahu cara menghormati orang tua. Aku tersenyum getir. Ternyata, di mata ibu, pengkhianatan lebih baik daripada kesetiaan. Ruangan kembali sunyi. Aku memilih masuk ke kamar. Saat sedang membereskan beberapa dokumen, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor yang menelepon tidak kukenal. Dengan ragu aku mengangkatnya. Halo? Suara seorang pria tua terdengar dari seberang. Apakah ini Bu Ratih? Iya, benar. Saya mantan pegawai notaris yang dulu mengurus pembelian rumah Bu. Jantungku langsung berdegup kencang. Saya baru mengetahui keadaan ibu. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus ibu ketahui. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Apa maksud Bapak? Pria itu terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Dokumen kepemilikan rumah yang selama ini dipercaya keluarga suami ibu, ternyata tidak sepenuhnya seperti yang mereka ketahui. Aku langsung membeku. Apakah ini ada hubungannya dengan map coklat yang selama bertahun-tahun kusimpan? Dan, apakah rahasia besar yang selama ini kusembunyikan akan segera terbongkar? Kalau kalian jadi Ratih, apakah kalian akan langsung menemui pria itu, atau tetap menyelidiki jebakan di toko lebih dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rahasia besar tentang rumah ini mulai terbuka. Tanganku gemetar menggenggam ponsel. Suara pria tua di seberang sana masih terdengar jelas. Bu Ratih, saya tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Ini menyangkut dokumen rumah ibu. Sebaiknya kita bertemu secepatnya. Aku menarik napas panjang. Siapa nama Bapak? Saya Surono. Dulu saya bekerja di kantor notaris yang mengurus pembelian rumah itu. Nama itu terasa tidak asing. Aku mencoba mengingat kembali kejadian belasan tahun yang lalu. Benar, Pak Surono adalah staf notaris yang beberapa kali datang ketika proses jual beli rumah kami selesai. Hanya saja setelah itu aku tidak pernah bertemu lagi dengannya. Kapan kita bisa bertemu, Pak? Besok pagi? Saya sudah pensiun. Saya tinggal di desa Karangjati. Kalau ibu memang ingin mengetahui kebenarannya, datanglah. Telepon pun terputus. Aku terduduk lemas di pinggir ranjang. Perasaanku bercampur aduk. Selama ini aku memang menyimpan sebuah map coklat berisi beberapa dokumen penting. Dokumen itu diberikan langsung oleh notaris saat proses pembelian rumah selesai. Karena Joko sedang sibuk mengurus toko, akulah yang menyimpan semuanya.
Anehnya, setelah rumah ditempati, tidak pernah sekalipun Joko menanyakan dokumen-dokumen itu. Ia hanya percaya pada sertifikat yang dipegang ibunya. Saat itu aku tidak pernah berpikir ada sesuatu yang janggal. Namun sekarang, ucapan Pak Surono membuatku mulai curiga. Keesokan paginya aku berangkat diam-diam sebelum semua orang bangun. Aku sengaja tidak memberitahu Joko maupun Bu Sri. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, akhirnya aku tiba di rumah sederhana milik Pak Surono. Beliau menyambutku dengan ramah. Wajah ibu terlihat sangat lelah. Aku tersenyum tipis. Belakangan ini memang banyak masalah, Pak. Beliau mengajakku duduk di ruang tamu. Setelah menyuguhkan teh hangat, Pak Surono membuka sebuah map tua yang warnanya sudah mulai pudar. Saya sebenarnya sudah lama ingin mencari ibu. Tapi saya tidak tahu alamat lengkap ibu. Aku semakin penasaran. Memangnya ada apa, Pak? Pak Surono mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen. Lihat ini. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Mataku langsung membelalak. Di sana tertulis jelas rincian pembayaran rumah yang dulu kami beli. Aku membaca setiap baris dengan saksama. Semakin lama ku baca, napasku semakin berat. Pak, ini benar? Pak Surono mengangguk pelan. Sangat benar. Dulu yang datang ke kantor notaris bukan hanya Pak Joko. Ibu juga datang. Ibu bahkan yang menyerahkan bukti transfer pembayaran terakhir. Aku mengangguk pelan. Iya. Waktu itu saya menjual semua emas peninggalan ayah saya. Pak Surono kembali membuka halaman berikutnya. Lalu lihat bagian ini. Aku kembali membaca. Tiba-tiba air mataku jatuh. Di dalam dokumen itu tertulis dengan jelas bahwa sebagian besar dana pembelian rumah berasal dari rekening atas namaku. Jumlahnya jauh lebih besar daripada uang milik Joko. Aku menutup mulutku sendiri. Selama ini Bu Sri selalu mengatakan rumah itu sepenuhnya milik Joko. Padahal, sebagian besar uang pembelian rumah berasal dari hasil kerja kerasku. Pak Surono menatapku dengan penuh iba. Waktu itu notaris sebenarnya menyarankan agar rumah dibuat atas nama bersama. Tapi ada seseorang yang menolak. Aku langsung mengangkat kepala. Siapa? Pak Surono menjawab pelan. Ibu mertua ibu. Aku benar-benar terkejut. Beliau melanjutkan. Bu Sri berkata, semua aset keluarga harus atas nama anak laki-lakinya. Katanya supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dadaku terasa sesak. Berarti, sejak awal Bu Sri memang sudah berusaha memastikan aku tidak memiliki hak atas rumah yang kubiayai. Aku menundukkan kepala. Air mata terus menetes membasahi pipiku. Pak Surono lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat. Saya menyimpan salinan surat ini. Mungkin suatu hari akan berguna. Aku membuka amplop itu perlahan. Begitu melihat isinya, tubuhku langsung membeku. Di lembar terakhir terdapat sebuah tanda tangan. Tanda tangan Bu Sri. Dan isi surat itu cukup untuk membuktikan bahwa selama ini beliau tidak pernah berkata jujur tentang kepemilikan rumah tersebut. Namun sebelum Pak Surono sempat menjelaskan lebih jauh, ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdegup kencang. Joko menelepon berkali-kali. Saat kuangkat, suara Joko terdengar panik. Ratih, kamu di mana? Lina. Lina mengalami kecelakaan di toko. Aku langsung berdiri. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, Joko berkata dengan suara bergetar. Dan semua orang sekarang menuduh kamulah penyebabnya. Aku membeku. Aku bahkan tidak berada di toko. Lalu, siapa yang sedang menjebakku kali ini? Aku dituduh mencelakakan pelakor, padahal aku bahkan tidak berada di toko. Tanganku masih menggenggam amplop coklat yang diberikan Pak Surono ketika telepon dari Joko tiba-tiba terputus. Dadaku langsung dipenuhi rasa cemas. Lina kecelakaan? Dan aku yang dituduh? Aku menatap Pak Surono dengan wajah bingung. Pak, maaf. Sepertinya saya harus pergi. Beliau mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi satu pesan saya, jangan sampai dokumen itu jatuh ke tangan orang lain. Aku memandang amplop coklat itu. Kenapa, Pak? Karena isi dokumen itu bisa mengubah semuanya. Aku mengangguk, lalu memasukkan amplop itu ke dalam tas. Saya akan menjaganya. Sepanjang perjalanan menuju toko, pikiranku terus dipenuhi berbagai kemungkinan. Aku bahkan tidak berada di sana. Lalu bagaimana mungkin aku dituduh menyebabkan kecelakaan Lina? Begitu motorku berhenti di depan toko,
suasana sudah ramai. Beberapa warga berkumpul di halaman. Mobil ambulans baru saja pergi. Aku baru melangkah beberapa langkah ketika Bu Sri langsung menunjuk ke arahku. Itu dia. Rati datang. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Aku menelan ludah. Ada apa sebenarnya? Bu Sri berjalan cepat menghampiriku. Tanpa berkata apa-apa, beliau langsung menampar pipiku dengan keras. Plak, pipiku terasa panas. Aku memegang wajahku sambil menahan air mata. Bu, saya salah apa? Bu Sri menatapku penuh kebencian. Kamu masih berani bertanya? Karena kamu, Lina sekarang ada di rumah sakit. Aku menggeleng kuat. Saya bahkan baru datang. Saya sejak pagi tidak ada di toko. Doni langsung menyela. Jangan pura-pura. Ada saksi yang melihat kamu datang pagi tadi. Aku terkejut. Itu tidak mungkin. Pagi tadi saya berada di rumah Pak Surono. Tidak mungkin saya ada di dua tempat sekaligus. Bu Sri mendengus sinis. Kamu memang pintar mencari alasan. Saat itu Joko keluar dari dalam toko. Wajahnya terlihat panik dan kusut. Aku segera menghampirinya. Mas, tolong jelaskan kepada mereka. Aku tidak ada di sini sejak pagi. Joko tampak ragu. Aku? Belum sempat ia berbicara, Doni menunjukkan rekaman dari ponselnya. Mas, lihat ini. Aku ikut melihat layar ponsel itu. Terlihat seseorang mengenakan jaket dan kerudung yang sangat mirip denganku berjalan memasuki gudang toko. Beberapa menit kemudian terdengar suara teriakan. Lalu Lina ditemukan terjatuh di tangga gudang. Aku membelalak. Itu bukan aku. Itu hanya memakai pakaian yang mirip. Namun Bu Sri tidak mau mendengarkan. Kamu masih berani mengelak? Kamu iri karena Lina dekat dengan Joko. Itulah sebabnya kamu mencelakakannya. Air mataku kembali jatuh. Tidak, Bu. Sebesar apapun sakit hati saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Seorang karyawan tiba-tiba ikut berbicara. Maaf, Bu Ratih. Dari belakang memang mirip sekali. Tapi saya juga tidak melihat wajahnya. Aku langsung menoleh. Berarti kalian tidak bisa memastikan itu saya. Suasana kembali hening. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari belakang kerumunan. Pak, saya ingin bicara. Semua orang menoleh. Ternyata Santi. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Bu Sri langsung memotong. Santi, jangan ikut campur. Namun Santi memberanikan diri melangkah ke depan. Saya tidak bisa diam lagi. Saya melihat seseorang keluar dari gudang sebelum Bu Lina jatuh. Aku langsung menatapnya penuh harap. Siapa yang kamu lihat? Santi menelan ludah. Saya? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Doni tiba-tiba membentak. Jangan sembarangan bicara. Santi langsung terdiam ketakutan. Aku menggenggam tangannya. Jangan takut. Katakan yang sebenarnya. Dengan suara bergetar, Santi akhirnya berkata. Orang yang keluar dari gudang itu, bukan Mbak Ratih. Semua orang langsung saling berpandangan. Bu Sri mulai terlihat gelisah. Kalau bukan Ratih. Lalu siapa? Santi menarik napas panjang. Matanya perlahan mengarah kepada seseorang yang berdiri di dekat pintu kantor. Orang itu langsung berubah pucat. Aku mengikuti arah pandangan Santi. Dan saat melihat siapa yang sedang ditatapnya, aku benar-benar tidak percaya. Ternyata orang itu adalah Doni. Aku membeku. Mengapa adik iparku berada di sekitar gudang sebelum Lina jatuh? Apakah selama ini Doni juga menyimpan rahasia yang belum pernah diketahui siapapun? Rahasia Doni mulai terbongkar. Pelakor mendadak panik. Semua orang langsung memandang ke arah Doni. Wajah adik iparku yang tadi penuh percaya diri kini berubah pucat. Ia tampak gugup, lalu memaksakan senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Apa maksudmu, Santi? Tanyanya dengan suara meninggi. Jangan asal bicara. Santi menundukkan kepala. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar. Namun kali ini ia tidak mundur. Maaf, Pak Doni, saya memang takut. Tapi saya tidak mau terus melihat Bu Ratih difitnah. Bu Sri langsung melangkah menghampiri Santi. Kamu sadar tidak dengan ucapanmu? Kalau kamu berbohong, kamu bisa dipecat. Santi menarik napas panjang. Saya siap menerima risikonya, Bu. Suasana menjadi semakin tegang. Aku menatap Santi penuh harap.
Ceritakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Santi mengangguk pelan. Pagi tadi sekitar jam 9, saya melihat Pak Doni keluar dari gudang dengan langkah terburu-buru. Saat itu wajahnya terlihat panik. Anehnya, beberapa menit kemudian terdengar teriakan Bu Lina. Semua orang saling berpandangan. Aku menoleh ke arah Doni. Doni, apa yang kamu lakukan di gudang? Doni langsung menjawab cepat. Aku cuma mengambil kardus. Memangnya salah? Aku menggeleng. Kalau hanya mengambil kardus, kenapa kamu terlihat panik? Belum sempat Doni menjawab, Santi kembali berkata. Pak Doni juga sempat bertengkar dengan Bu Lina. Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Apa? Seru Joko. Kapan? Santi menatap Joko. Sekitar 15 menit sebelum Bu Lina jatuh. Aku mendengar mereka berdebat di dalam gudang. Joko langsung menghampiri Doni. Kamu bertengkar dengan Lina? Doni menggeleng keras. Itu bohong. Tidak ada pertengkaran. Namun ekspresi wajahnya mulai sulit disembunyikan. Bu Sri segera berdiri di depan Doni. Sudah cukup. Ibu tidak mau mendengar fitnah. Aku menatap Bu Sri dengan sedih. Bu, kenapa setiap kali ada yang membela saya, ibu selalu menyebutnya fitnah? Tapi kalau saya yang dituduh, ibu langsung percaya. Bu Sri terdiam beberapa detik. Tatapannya mulai gelisah. Saat itulah pintu toko terbuka. Seorang satpam pusat pertokoan masuk sambil membawa sebuah flash disk. Permisi. Ini rekaman CCTV yang diminta Pak Joko. Aku langsung menoleh. CCTV? Satpam itu mengangguk. Kamera depan gudang memang sedang diperbaiki. Tapi kamera parkiran masih menyala. Jantungku langsung berdebar. Kalau CCTV parkiran aktif, berarti semua orang akan tahu aku memang tidak datang pagi tadi. Satpam menyerahkan flash disk kepada Joko. Ayo kita lihat sekarang. Semua orang masuk ke ruang kantor. Joko memasang flash disk ke komputer. Rekaman mulai diputar. Jam di layar menunjukkan pukul 8:55. Terlihat Doni berjalan menuju gudang. 5 menit kemudian, Lina menyusul masuk ke gudang. Ruangan kembali hening. Tak lama kemudian, Doni keluar sendirian. Wajahnya tampak tegang. Beberapa menit setelah itu, terdengar orang-orang berlari karena Lina ditemukan terjatuh. Aku menoleh ke arah Doni. Doni, kalau kamu tidak bersalah, kenapa kamu keluar sendirian sebelum Lina jatuh? Doni mulai berkeringat. Itu hanya kebetulan. Joko memandang adiknya dengan tatapan tajam. Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita? Doni tidak mampu menjawab. Yang lebih mengejutkan, Lina yang sebelumnya dirawat di rumah sakit tiba-tiba menelepon Bu Sri melalui panggilan video. Wajahnya terlihat pucat. Namun begitu melihat rekaman CCTV diputar, ekspresinya langsung berubah panik. Matikan. Jangan lanjutkan videonya. Semua orang langsung menatap layar ponsel. Aku semakin curiga. Lina, kenapa kamu ketakutan? Lina tampak gugup. Pokoknya jangan diputar lagi. Ternyata, masih ada bagian rekaman berikutnya yang belum dilihat. Dan entah mengapa, Lina terlihat sangat takut jika rekaman itu sampai terbuka. Aku mulai yakin, perselingkuhan ini hanyalah permukaan. Di balik semua fitnah terhadapku, ternyata ada rahasia yang jauh lebih besar. Dan Doni serta Lina sama-sama berusaha menutupinya. Rekaman CCTV membuat suamiku akhirnya mulai sadar. Ruangan kantor mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada layar komputer yang masih menampilkan rekaman CCTV. Joko memegang mouse dengan tangan gemetar. Sementara di layar ponsel, Lina terus berteriak dari rumah sakit. Mas Joko, jangan diteruskan. Tolong matikan videonya. Nada suaranya terdengar panik. Aku mengernyit. Selama mengenal Lina, baru kali ini kulihat wajahnya benar-benar ketakutan. Aku menatap Joko. Mas, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa Lina sampai memohon seperti itu? Joko tidak langsung menjawab. Tatapannya bergantian melihat layar komputer dan layar ponsel. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku melihat keraguan di wajah suamiku. Mas, suara Lina kembali terdengar. Percaya sama aku, jangan diputar lagi. Namun kali ini Joko tidak menuruti permintaannya. Ia menarik napas panjang lalu menekan tombol play. Rekaman kembali berjalan.
Terlihat Doni keluar dari gudang dengan wajah tegang. Beberapa menit kemudian, seseorang kembali muncul dari arah gudang. Semua orang menahan napas. Ternyata orang itu adalah Lina. Namun, Lina tidak terlihat seperti orang yang baru didorong atau disakiti. Ia justru berjalan dengan normal sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Sesaat kemudian, ia berhenti di dekat tangga gudang. Ia menoleh memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu, dengan sengaja ia menjatuhkan dirinya sendiri dari anak tangga paling bawah. Tubuhnya memang terguling, tetapi tidak dari tempat yang tinggi. Beberapa detik kemudian, Lina mulai berteriak histeris. Tolong! Tolong! Aku didorong. Suasana di ruang kantor langsung berubah. Semua orang membelalak. Aku menutup mulutku sendiri. Ternyata, dia menjatuhkan dirinya sendiri. Joko berdiri dari kursinya. Wajahnya memucat. Ini tidak mungkin. Busri juga terlihat syok. Lina tidak mungkin melakukan itu. Namun rekaman tidak bisa berbohong. Beberapa karyawan mulai saling berbisik. Jadi selama ini Bu Rati difitnah. Pantas saja beliau terus bilang tidak ada di toko. Doni mulai mundur beberapa langkah. Keringat dingin membasahi dahinya. Joko langsung menatap adiknya. Doni, kamu sudah tahu semua ini? Doni menggeleng cepat. Tidak, Mas. Aku juga baru tahu. Aku memandang Doni tajam. Kalau memang baru tahu, kenapa tadi kamu berusaha menghentikan Santi bicara? Doni terdiam. Tidak ada jawaban. Saat itulah ponsel Busri kembali berbunyi. Lina menangis dari rumah sakit. Bu, tolong hentikan semuanya. Tolong jangan percaya rekaman itu. Aku menghela napas panjang. Lina. Rekaman tidak bisa berbohong. Lina mulai menangis semakin keras. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Joko menggenggam kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan semua ini? Lina tidak menjawab. Panggilan video tiba-tiba terputus. Ruangan kembali hening. Untuk pertama kalinya, Joko menoleh kepadaku. Tatapannya penuh penyesalan. Ratih? Aku? Air mataku kembali mengalir. Aku sudah terlalu lelah mendengar kata maaf. Mas, berapa kali aku bilang kalau aku tidak bersalah? Kenapa baru sekarang kamu mau percaya? Joko menundukkan kepala. Aku salah. Aku terlalu mudah percaya pada orang lain. Aku tersenyum pahit. Bukan hanya percaya. Kamu membiarkan aku dihina. Kamu membiarkan aku dituduh mencuri. Kamu bahkan membiarkan aku diusir dari rumah. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku membuat wajah Joko semakin tertunduk. Ia akhirnya menangis. Namun air mata itu tidak lagi mampu menghapus luka di hatiku. Di tengah suasana itu, Santi kembali masuk ruang kantor. Ia membawa sebuah map kecil berwarna hitam. Pak Joko, saya menemukan ini di laci meja Bu Lina. Semua orang menoleh. Apa itu? Santi menyerahkan map tersebut. Begitu dibuka, beberapa lembar bukti transfer dan fotokopi rekening berjatuhan ke atas meja. Aku langsung membeku saat melihat nama yang tertulis di sana. Pengirim, Doni. Penerima, Lina. Jumlah uang yang ditransfer mencapai puluhan juta rupiah. Joko mengambil salah satu lembar itu dengan tangan gemetar. Ini? Doni? Kenapa kamu mengirim uang sebanyak ini kepada Lina? Doni tidak mampu menjawab. Wajahnya semakin pucat. Sementara Busri mulai terduduk lemas di kursinya. Aku semakin yakin, perselingkuhan Joko ternyata bukan satu-satunya pengkhianatan di keluarga ini. Ada kerjasama rahasia antara Doni dan Lina yang selama ini belum diketahui siapapun. Dan sebentar lagi, semua kedok mereka akan mulai terbuka satu persatu. Rahasia besar akhirnya terbuka, mertuaku mulai kehilangan segalanya. Suasana di ruang kantor berubah menjadi sangat mencekam. Tidak ada lagi suara yang terdengar selain napas kami yang memburu. Semua mata tertuju pada lembar-lembar bukti transfer yang berserakan di atas meja. Joko mengambil satu persatu dokumen itu. Tangannya bergetar hebat. Ia membaca nominalnya dengan suara lirih. 20 juta. 15 juta. 10 juta. Matanya membelalak. Totalnya hampir 100 juta. Joko perlahan mengangkat kepalanya, menatap Doni dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Doni? Dari mana uang sebanyak ini? Doni menelan ludah.
Itu uang pinjaman. Pinjaman? Joko membentak. Kalau pinjaman, kenapa dikirim ke rekening Lina? Doni kembali terdiam. Aku memperhatikan wajah Bu Sri. Beliau yang sejak tadi selalu membela Doni, kini mulai kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tetapi masih berusaha mencari alasan. Mungkin, Doni hanya membantu Lina. Aku langsung menatap ibu mertuaku. Bu, masih mau membela mereka? Beliau tidak menjawab. Saat itulah ponselku berdering. Ternyata Pak Surono kembali menelepon. Bu Ratih, apakah ibu sudah sempat membaca seluruh dokumen yang saya berikan? Aku menggeleng pelan. Belum, Pak. Kalau begitu sekarang juga buka halaman terakhir. Aku membuka amplop coklat yang sejak tadi kusimpan di dalam tas. Tanganku gemetar. Semua orang memperhatikanku. Aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sudah mulai menguning karena usia. Di halaman terakhir terdapat surat pernyataan yang ditandatangani saat pembelian rumah 15 tahun lalu. Pak Surono berkata melalui telepon. Tolong bacakan bagian bawahnya. Aku mulai membaca dengan suara pelan. Apabila seluruh cicilan rumah telah lunas, pihak pembeli yang memberikan dana terbesar berhak mengajukan perubahan kepemilikan sesuai bukti pembayaran yang tersimpan di kantor notaris. Aku berhenti sejenak. Mataku membelalak. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat rincian pembayaran. Namaku tercantum sebagai penyetor dana terbesar. Jumlahnya mencapai hampir 70% dari harga rumah. Ruangan langsung sunyi. Joko mendekat. Ratih, ini benar? Aku mengangguk pelan. Iya. Dulu aku menjual emas peninggalan ayah. Aku juga memakai seluruh tabunganku. Semua demi membeli rumah ini. Air mata mulai mengalir di pipiku. Selama ini aku diam. Aku tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban. Karena kupikir rumah ini milik keluarga kita. Tapi ternyata, justru aku yang diusir dari rumah yang sebagian besar kubiayai. Joko memegang kepalanya. Ia tampak sangat terpukul. Sementara Bu Sri terlihat semakin gelisah. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku menatap beliau. Kenapa tidak mungkin, Bu? Semua bukti pembayaran ada. Pak Surono yang masih tersambung di telepon kemudian berkata. Bu Sri juga hadir saat penandatanganan. Beliau tahu persis siapa yang membayar sebagian besar harga rumah. Aku langsung memandang ibu mertuaku. Ibu? Jadi selama ini ibu tahu? Bu Sri tidak mampu menjawab. Air matanya mulai menetes. Namun aku belum selesai. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari map coklat itu. Dokumen yang selama bertahun-tahun kusimpan rapat. Mas, inilah alasan kenapa aku tidak pernah takut kehilangan rumah ini. Joko menerima dokumen itu. Begitu membacanya, wajahnya langsung berubah. Apa ini? Aku menarik napas panjang. Itu adalah surat perjanjian yang dulu dibuat notaris. Kalau suatu hari terjadi sengketa karena ada pihak yang menyembunyikan fakta pembayaran, maka seluruh bukti transaksi akan dibuka di pengadilan. Ruangan kembali sunyi. Kini bukan hanya Doni dan Lina yang berada dalam bahaya. Bu Sri pun mulai sadar. Selama ini ia menyembunyikan sebuah kebenaran yang akhirnya terbongkar. Namun, di saat semua orang masih terpaku membaca dokumen-dokumen itu, ponsel Joko kembali berdering. Nomor rumah sakit. Joko segera mengangkatnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah pucat. Apa? Bagaimana bisa? Ia menatap kami semua dengan mata berkaca-kaca. Lina? Dia menghilang dari rumah sakit. Aku langsung membeku. Mengapa Lina tiba-tiba melarikan diri? Apakah ia sedang berusaha kabur? Atau ada rahasia lain yang jauh lebih besar yang belum sempat kami ketahui? Pelakor melarikan diri, suamiku menangis meminta maaf. Ruangan kantor masih dipenuhi keheningan ketika Joko menurunkan ponselnya perlahan. Wajahnya benar-benar pucat. Mas, ada apa? Tanyaku pelan. Joko menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Lina, dia kabur dari rumah sakit. Semua orang terkejut. Bagaimana bisa? Tanya Doni spontan. Joko menggeleng. Perawat bilang, sejak 1 jam yang lalu dia sudah tidak ada di kamarnya. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Bu Sri langsung terduduk di kursi. Tidak mungkin. Lina masih sakit. Joko memandang ibunya. Bu,
Setelah melihat rekaman CCTV, apa ibu masih yakin Lina tidak bersalah? Bu Sri menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, beliau tidak lagi membela Lina. Tak lama kemudian, ponsel Joko kembali berdering. Kali ini nomor yang tidak dikenal. Joko menyalakan pengeras suara. Halo? Suara Lina terdengar terbata-bata. Mas? Aku minta maaf. Joko menggenggam ponselnya erat. Kamu di mana? Lina menangis. Aku tidak bisa kembali. Aku takut. Joko menarik napas panjang. Takut karena apa? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Lina berkata lirih. Semua ini bukan rencanaku sendirian. Aku langsung saling berpandangan dengan Santi. Joko bertanya lagi. Maksudmu? Lina menangis semakin keras. Aku memang mencintai Mas. Tapi, sejak awal aku terus diprovokasi. Setiap kali aku ingin menjauh, ada yang selalu menyuruhku tetap mendekati Mas. Dadaku mulai berdebar. Siapa? Suara Lina bergetar. Maaf. Aku tidak berani mengatakannya lewat telepon. Sambungan tiba-tiba terputus. Ruangan kembali sunyi. Joko mencoba menelepon kembali. Namun nomor Lina sudah tidak aktif. Aku memandang wajah Bu Sri. Beliau terlihat semakin gelisah. Tangannya terus meremas ujung bajunya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang beliau sembunyikan. Aku berkata pelan. Bu, apa sebenarnya yang Ibu sembunyikan? Bu Sri menggeleng cepat. Ibu tidak tahu apa-apa. Namun sorot matanya tidak mampu berbohong. Beliau jelas sedang ketakutan. Sore harinya aku kembali ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian. Begitu masuk ke kamar, aku melihat koper yang kemarin sudah kusiapkan. Aku duduk di tepi ranjang. Mataku menyapu seluruh isi kamar. 15 tahun kenangan tersimpan di tempat itu. Air mataku kembali jatuh. Saat itulah terdengar suara langkah kaki. Joko berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak sangat lelah. Matanya merah karena terlalu banyak menangis. Ratih? Aku tidak menjawab. Ia perlahan mendekat. Lalu, untuk pertama kalinya selama kami menikah, Joko berlutut di hadapanku. Air matanya menetes tanpa henti. Ratih? Aku salah. Aku sudah menghancurkan hati perempuan yang paling tulus mencintaiku. Aku memejamkan mata. Hatiku masih terasa sakit. Joko melanjutkan dengan suara bergetar. Aku lebih percaya omongan orang lain. Aku membiarkan kamu dihina. Aku membiarkan ibu mengusirmu. Aku bahkan tidak membelamu saat kamu dituduh mencuri. Ia menangis semakin keras. Tolong, kalau masih ada sedikit saja tempat di hatimu, maafkan aku. Aku memandang wajah suamiku. Lelaki yang dulu begitu kucintai. Kini ia menangis di depanku. Namun entah mengapa, hatiku tidak lagi merasakan kehangatan seperti dulu. Aku berkata lirih. Mas, permintaan maaf memang bisa diucapkan kapan saja. Tapi luka yang kau tinggalkan tidak bisa sembuh hanya karena air mata. Joko menundukkan kepala. Ia tidak mampu membalas ucapanku. Di tengah keheningan itu, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Doni berlari masuk dengan wajah panik. Mas. Bu. Ada masalah besar. Kami semua langsung keluar menuju ruang tamu. Doni menyerahkan sebuah amplop putih kepada Joko. Tadi ada orang mengantar ini. Joko membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat dan sebuah flash disk. Surat itu bertuliskan tangan. Kalau kalian ingin mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik semua ini, tonton isi flash disk tersebut. Setelah melihatnya, kalian akan tahu siapa yang paling kalian percaya ternyata telah membohongi kalian selama bertahun-tahun. Aku langsung menatap Bu Sri. Beliau tampak semakin pucat. Tangannya mulai gemetar hebat. Seolah-olah, beliau sudah tahu apa isi flash disk itu. Dan firasatku mengatakan, setelah video di dalam flash disk diputar, tidak akan ada lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Isi flash disk membuat mertuaku tak mampu berkata apa-apa. Tanganku terasa dingin saat melihat flash disk kecil itu berada di atas meja. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Suasana rumah begitu sunyi hingga suara detak jam di ruang tamu terdengar sangat jelas. Joko akhirnya mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Ia menatap kami satu persatu. Apa kita buka sekarang? Tidak ada yang menjawab. Aku hanya mengangguk pelan.
Kalau memang itu bisa mengungkap kebenaran, kita tidak perlu takut. Joko memasukkan flash disk ke laptop. Beberapa detik kemudian muncul sebuah folder berisi satu rekaman video dan beberapa foto. Nama file videonya membuat semua orang saling berpandangan. Untuk keluarga Joko. Joko menekan tombol putar. Layar menampilkan sebuah ruangan kafe. Rekaman itu berasal dari kamera pengawas. Tanggalnya sekitar 6 bulan yang lalu. Di sana terlihat Lina sedang duduk berhadapan dengan seseorang. Begitu aja orang itu terlihat jelas, Bu Sri langsung memejamkan mata. Orang itu adalah Bu Sri sendiri. Aku menatap ibu mertuaku dengan penuh keheranan. Ibu? Beliau tidak menjawab. Video terus berjalan. Suara percakapan mereka terdengar cukup jelas. Bu Sri berkata pelan. Lina, kalau kamu benar-benar ingin hidup enak, dekatilah Joko. Aku langsung membeku. Lina tampak ragu. Tapi Bu, dia sudah punya istri. Bu Sri tersenyum tipis. Rati itu terlalu baik. Dia tidak akan melawan. Kalau nanti Joko lebih memilih kamu, biar ibu yang mengurus Ratih. Air mataku langsung mengalir. Dadaku terasa begitu sesak. Ternyata, semua ini bukan kebetulan. Perselingkuhan itu memang sudah direncanakan sejak awal. Video masih terus berlanjut. Bu Sri kembali berkata, Rati terlalu banyak ikut campur soal keuangan. Kalau dia pergi dari rumah, semuanya akan lebih mudah. Aku menutup mulutku sendiri. Selama 15 tahun aku menganggap beliau seperti ibu kandung. Aku merawatnya saat sakit. Aku memenuhi semua kebutuhannya. Namun di belakangku, beliau justru menyusun rencana untuk menyingkirkanku. Joko langsung menghentikan video. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kenapa? Kenapa ibu melakukan semua ini? Bu Sri mulai menangis. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Joko menggeleng keras. Yang terbaik? Ibu menyuruh perempuan lain merebut istriku. Ibu memfitnah Ratih. Ibu membuat rumah tanggaku hancur. Itu yang ibu sebut terbaik? Bu Sri tidak mampu menjawab. Tangisnya semakin keras. Doni yang sejak tadi hanya diam akhirnya ikut berbicara. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita kalau semua ini memang rencana ibu? Aku langsung menoleh. Doni? Jadi kamu juga tahu? Doni menundukkan kepala. Aku tahu sebagian. Aku pikir ibu hanya ingin Mas Joko menjauhi Mbak Ratih. Aku tidak tahu semuanya akan sejauh ini. Joko langsung memukul meja. Cukup. Selama ini kalian semua membohongiku. Air mata terus mengalir di wajahnya. Ia berbalik menghadapku. Ratih, maafkan aku. Aku benar-benar buta. Aku lebih percaya orang lain daripada perempuan yang menemaniku sejak aku tidak punya apa-apa. Aku memandangnya dengan tatapan datar. Mas, aku sudah terlalu sering mendengar kata maaf. Kalau sejak awal kamu percaya padaku, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ruangan kembali hening. Saat itulah ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku membukanya perlahan. Isinya hanya satu kalimat. Kalau ingin tahu alasan sebenarnya Lina menerima tawaran Bu Sri, temui dia malam ini. Kalau terlambat, kalian tidak akan pernah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Di bawah pesan itu terdapat alamat sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Aku menunjukkan pesan itu kepada Joko. Wajahnya kembali berubah tegang. Siapa yang mengirim pesan tersebut? Dan rahasia apalagi yang masih disembunyikan Lina hingga seseorang memintaku menemuinya malam itu juga? Aku menemui pelakor, pengakuannya membuat semua orang menangis. Aku terus menatap pesan singkat di layar ponsel. Kalau ingin tahu alasan sebenarnya Lina menerima tawaran Bu Sri, temui dia malam ini. Kalau terlambat, kalian tidak akan pernah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Joko berdiri di sampingku dengan wajah tegang. Ratih, aku ikut. Aku menggeleng pelan. Kalau memang Lina ingin bicara jujur, mungkin dia hanya mau bertemu kalau suasananya tenang. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu pergi sendirian. Akhirnya kami sepakat berangkat bersama. Santi dan Pak Darto, tetangga yang sejak tadi membantu kami, ikut mengantar agar lebih aman. Sekitar 30 menit kemudian kami tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Lampunya redup. Pintunya sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan. Lina?
Ini aku, Ratih. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Lina berdiri di hadapanku. Wajahnya jauh berbeda dibanding biasanya. Tidak ada lagi riasan tebal. Matanya sembab karena terlalu lama menangis. Begitu melihatku, ia langsung berlutut. Mbak Ratih. Maafkan aku. Tangisnya pecah. Aku hanya terdiam. Lina terus menangis sambil memegang kedua tanganku. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Aku sudah menghancurkan rumah tangga Mbak. Joko yang berdiri di belakangku mengepalkan tangannya. Lina? Sebenarnya apa yang terjadi? Lina mengusap air matanya. Aku akan jujur. Semuanya? Ia mengajak kami masuk ke dalam kontrakan. Ruangan itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah kasur tipis, meja kecil, dan kipas angin tua. Aku tidak menyangka perempuan yang selama ini terlihat hidup mewah ternyata tinggal di tempat seperti itu. Lina mulai bercerita. 2 tahun yang lalu, ibuku sakit keras. Kami terlilit utang. Aku benar-benar putus asa. Saat itulah, kata Lina, ia bertemu Busri di sebuah pengajian. Busri mengetahui kesulitannya. Awalnya Lina mengira Busri ingin membantunya. Namun ternyata bantuan itu memiliki syarat. Ibu Busri berkata, "Kalau kamu mau dekat dengan anak saya, semua utangmu akan saya lunasi." Aku memejamkan mata. Dadaku kembali terasa sesak. Lina menangis semakin keras. Aku menolak berkali-kali. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, Busri terus datang. Beliau terus meyakinkanku kalau Mbak Rati bukan istri yang pantas untuk Mas Joko. Joko menundukkan kepalanya. Air matanya mulai jatuh. Lina melanjutkan, "Semua uang yang dikirim Doni ke rekeningku, bukan untukku. Itu uang dari Busri. Mas Doni hanya diminta mengirim lewat rekeningnya." Semua orang langsung terdiam. Ternyata Doni memang terlibat. Namun ia hanyalah perantara. Lina lalu mengambil sebuah amplop dari bawah kasurnya. Aku menyimpan semua ini. Ia menyerahkannya kepadaku. Di dalamnya terdapat kwitansi transfer, salinan percakapan, dan beberapa rekaman suara. Aku memutar salah satu rekaman. Suara Busri terdengar sangat jelas. Kalau Rati keluar dari rumah, semua harta Joko akan tetap aman. Kamu tenang saja, ibu akan mengurus sisanya. Ruangan langsung sunyi. Joko menangis tanpa suara. Ia memegang kepalanya sendiri. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Lina kembali menangis. Mbak Ratih, aku memang bersalah. Tapi percayalah, semakin lama aku mengenal Mas Joko, aku justru semakin merasa berdosa kepada Mbak. Aku ingin berhenti. Tapi aku sudah terlalu jauh. Aku menatap Lina cukup lama. Perempuan itu memang telah menyakitiku. Namun malam itu, aku melihat seseorang yang benar-benar menyesali semua perbuatannya. Aku menarik napas panjang. Lina, kesalahanmu sangat besar. Tapi keberanianmu mengatakan yang sebenarnya malam ini. Setidaknya menyelamatkan banyak kebohongan agar tidak terus berlanjut. Saat hendak pulang, ponsel Joko kembali berdering. Nomor pengirimnya adalah nomor Busri. Dengan tangan gemetar, Joko membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat. Joko, ibu sudah pergi dari rumah. Ibu tidak sanggup menghadapi kalian lagi. Maafkan ibu. Joko langsung membeku. Wajahnya berubah pucat. Ibu pergi? Kami semua saling berpandangan. Tidak ada yang tahu kemana Busri pergi. Dan untuk pertama kalinya, orang yang selama ini paling keras membela pelakor kini justru meninggalkan rumah dengan membawa penyesalan yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup.